Cek kesehatan gratis disebut sebuah terobosan langka. Pemerintah siapkan rumah subsidi untuk tenaga kesehatan. Pertamina pastikan quality control BBM sangat ketat. Supir bus jalani tes kesehatan dan cek urin jelang mudik 2025. Halo, selamat pagi pemirsa Sinfo TV. Wah, kompak sekali kita nih ya pagi ini untuk menyapa teman-teman yang ada di rumah dimanapun berada yang siap untuk bekerja untuk hari ini. Semangat terus dalam menjalankan ibadah puasanya hingga nanti maghrib buka puasa. Dan seperti informasi yang telah kita sampaikan tadi nih Luis, tidak hanya informasi 4 tadi yang kita antarkan, tapi juga berbagai isu dari untuk arus mudik dan menjelang hari raya Idul Fitri. Benar sekali, dan ini merupakan pemerintah sudah memberikan persiapan lebih tepatnya ya, seminggu menjelang hari Lebaran. Seminggu menjelang hari raya Idul Fitri sebentar lagi, berbagai persiapan seperti armada yang telah disiapkan oleh pemerintah dari transportasi udara, laut, bahkan darat, semua persiapan telah disiapkan. Udah siap war tiket dan ini siap arus mudik nih, lebih tepatnya. Dan segala informasinya akan kami sampaikan pagi ini tidak kalah menariknya nih. Akan kami sampaikan bersama saya Dea Mani dan saya Luis Ayu. Inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Pagi di mana Presiden Prabowo Subianto ini meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan komunikasi pemerintah dengan rakyat. Prabowo menyatakan banyak kebijakan dan terobosan yang belum disampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan komunikasi dengan rakyat. Prabowo menilai komunikasi pemerintah mengenai kebijakan dan terobosan belum cukup jelas dan intens. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta pada Jumat sore. Ia menyebutkan banyak terobosan yang telah dilakukan pemerintah, namun penyampaian kepada masyarakat masih minim atau kurang jelas. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga meminta para pemimpin untuk memiliki jiwa besar, siap menerima kritik dan saran meski sering menghadapi gangguan. Selain itu, Prabowo mengapresiasi kebijakan yang telah diterapkan selama 5 bulan pemerintahannya. Prabowo mengakui bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerjasama Kabinet Merah Putih. Namun yang lebih ditekankan adalah pentingnya komunikasi dengan rakyat terkait kebijakan pemerintah. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali yang sudah kita laksanakan semenjak sidang kabinet yang lalu. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya. Pembangunan bangsa Indonesia ini adalah perjuangan lama. Mulai dari tahun 45 dan seterusnya, ada naik dan turun, ada krisis, ada hambatan, ada gangguan-gangguan negara asing berkali-kali, ya kan? Kita tidak mau nyalahkan siapapun, tapi kita sering diganggu. Kita harus sekarang belajar dari sejarah. Kita harus belajar. Dan sekarang kita semua unsur harus berjiwa besar. Kita atasi perbedaan dengan musyawarah. Kita terima kritik dengan besar hati, tapi kita jangan mau diadu domba. Kita harus bekerja dengan baik untuk rakyat kita. Tim redaksi Sinfo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah akan mengutamakan guru lulusan pendidikan profesi guru atau PPG untuk mengajar di sekolah rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf ini menyampaikan para guru akan diseleksi sesuai dengan persyaratan.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan rekrutmen guru sekolah rakyat akan berasal dari guru lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang telah memenuhi standar kualifikasi mengajar. Nantinya mereka yang sudah lulus PPG akan menjalani proses seleksi lanjutan sebelum diterima sebagai pengajar di sekolah rakyat. Gus Ipul mengatakan guru honorer hingga saat ini belum masuk dalam daftar rekrutmen dan pemerintah masih fokus pada guru-guru PPG untuk mengisi formasi pengajar. Adapun untuk sistem pendidikan di sekolah rakyat, Mensos menyampaikan akan menggunakan kurikulum nasional plus yang mengadopsi kurikulum internasional untuk meningkatkan standar pendidikan dan karakter para siswa. Pak, pokoknya itu yang sumber rekrutmennya itu dari Dikdasmen yang telah memiliki yang telah lulus PPG, pendidikan profesi guru. Nah, mereka PPG, guru PPG ya, yang telah pendidikan profesi guru itu nanti akan ada sedikit seleksi lagi, baru nanti bersama kita, dan diutamakan adalah guru-guru PPG yang ada di sekitar lokasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Belum ada sampai sekarang, baru PPG ini. Ya, baru PPG. Ya, kurikulum nasional plus. Kalau sementara plus itu ya bisa jadi ngambil internasional juga, belum tahu, tapi plus lah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut program cek kesehatan gratis sebagai terobosan global yang mencakup seluruh rakyat Indonesia. Program itu telah dimulai pada 10 Februari 2025 lalu di Puskesmas dan Klinik BPJS Kesehatan. Dalam pernyataannya di sidang rapat paripurna Istana Negara Jakarta pada Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto menyebut program cek kesehatan gratis sebagai terobosan dunia. Program ini telah dimulai sejak 10 Februari 2025 di Puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah resmi meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Ia menyebut program ini sebagai terobosan global yang belum diterapkan di semua negara. Program ini bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. Program cek kesehatan gratis ini dirancang untuk mencakup mulai dari bayi hingga lansia. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap dengan penyesuaian mekanisme berdasarkan kelompok usia. Saya juga melihat bahwa kita sudah mulai meluncurkan program cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai di roll out dan sudah berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan saya kira di dunia, saya kira ya, Menteri Kesehatan ya. Tidak semua negara punya program seperti ini. Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kerjasama yang solid. Prabowo mengakui telah merasakan sinergi antar kementerian dan lembaga selama 150 hari pertama pemerintahan. Intinya saya ingin ucapkan terima kasih atas kerja keras semua menteri dan semua wakil menteri Kabinet Merah Putih yang saya pimpin ini. Di sana-sini tentunya sebagai kabinet baru, relatif baru, 130, 140 hari, 150 hari pertama tentunya kita pasti memerlukan waktu penyesuaian, tetapi saya merasakan ada kerjasama yang baik dan ada pekerjaan yang cepat, yang sangat intensif. Ini saya rasakan sebagai pimpinan saudara-saudara. Apa yang sudah kita capai tidak mungkin dilaksanakan tanpa kerja keras kita semua, tanpa kerja keras saudara-saudara sekalian. Sebagai tim, kita adalah satu tim. Tidak mungkin ada keberhasilan tanpa kerjasama tim yang baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo mengungkapkan pemimpin dunia tertarik mempelajari program makan bergizi gratis. Dan juga Prabowo ini meminta Kepala Badan Gizi Nasional mempercepat penyaluran MBG. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sejumlah pemimpin dunia tertarik mempelajari pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dimulai pemerintahannya sejak 6 Januari 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri dan Wakil Menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat sore. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo meminta Kepala Badan Gizi Nasional untuk berpikir inovatif dan mempercepat distribusi makan bergizi gratis karena kebutuhan masyarakat yang mendesak. Banyak kunjungan dari
pimpinan-pimpinan negara lain, mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Tapi saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif, bagaimana kalau bisa kita percepat. Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana ya, karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan. Jadi ini sesuatu yang mengusik hati saya. Mereka dengar di desa sebelah sudah, dia dengar di sekolah sebelah sudah, dia belum bisa. Saya sampaikan, Bu, kita berusaha sekeras tenaga, tapi kita tidak mungkin seketika, negara kita sangat besar. Mohon sabar. Prabowo melanjutkan program makan bergizi gratis telah mencapai 3 juta penerima manfaat dalam 3 bulan. Namun ia mengakui masih ada masyarakat yang belum merasakan manfaat program tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, Luis, dari semua informasi yang telah kita sampaikan kepada masyarakat, kita sama-sama menyaksikan bahwa emang kegiatan dari Presiden Prabowo Subianto ini sangat padat sekali untuk minggu ini, dan kita melihat bahwa Presiden mendengarkan suara masyarakat dan memberikan langsung instruksi kepada Menteri Kabinet Merah Putih agar memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Betul sekali. Di antaranya juga program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto ini juga salah satunya ada sekolah rakyat, gitu ya, dan juga MBG yang menjadi sorotan ini sampai negara lain ikut ingin mencontoh. Benar, pemimpin-pemimpin lain bagaimana sih cara menerapkan dari MBG ini sendiri ya. Selain itu juga ada program khusus juga dari pemerintah akan membuat rumah subsidi untuk tenaga kerja. Wah, ini kita nantikan, semoga nanti pemerintah ini lebih bijaksana dalam memberikan apa ya, hatinya kepada pelayanan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat menerimanya dengan bijaksana dan dapat menolong masyarakat lebih sempatnya. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Menyapa Pagi, dan informasi kami lanjutkan. Ketua MPR Ahmad Muzani menilai kekhawatiran domisili militer di dunia sipil tidak akan pernah terjadi. Dan dirinya juga menyampaikan kekhawatiran tak akan terjadi karena sudah dijamin dalam revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani usai pelepasan mudik gratis di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Muzani mengatakan prajurit aktif masuk ke kementerian atau lembaga di luar yang telah diatur akan ada konsekuensi. Ia menyebut instansi yang dapat diisi oleh anggota TNI pun masih beririsan dengan pertahanan negara. Oleh karena itu dirinya meyakini Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani pengesahan revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan melalui rapat paripurna. Ya karena ada kekhawatiran militerisasi, dan kekhawatiran itu kan sudah dijawab dalam pengesahan undang-undang itu, bahwa apa yang dikhawatirkan adanya dominasi militer dalam kehidupan masyarakat sipil itu sudah cukup jelas tidak terjadi, karena kalau masuk dunia itu ya ada konsekuensi, ada yang mereka harus hanya beberapa lembaga tertentu yang diizinkan mereka bisa berkiprah, dan rata-rata jabatan-jabatan yang bisa diduduki mereka dengan posisi militer aktif adalah jabatan-jabatan yang masih terkait dengan dunia kemiliteran atau dunia upaya untuk pertahanan negara.
jika ada posisi militer yang menempati dunia di luar itu, mereka harus meninggalkan posisinya sebagai mitra. Undang-undang itu sudah disahkan, sehingga dari sisi mekanisme itu sudah menjadi undang-undang. Tentu saja pemahaman itu harus terus dilakukan oleh para stakeholder, sehingga kawan-kawan atau pihak-pihak yang masih berpandangan berbeda mungkin perlu mendapatkan penjelasan lebih komprehensif. Saya kira tahu Panglima apa yang harus dilakukan, apakah menginventarisir atau apa skema. Ini kira-kira Pak Prabowo akan menandatangani RUU TNI yang dari Saya kira ya. Dari Jakarta, Fahrijal Amatamin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Pegunungan Bintang berhasil menemukan ladang ganja di daerah perbukitan di Kampung Eksibidin, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan juga dalam temuannya, aparat kepolisian menyita pohon ganja sebanyak 413 tanaman. Dengan menempuh jarak kurang lebih 1 jam berjalan kaki, Polres Pegunungan Bintang Polda Papua berhasil menemukan ladang ganja yang berada di daerah perbukitan. Direktur Narkoba Polda Papua Kombes Pol Alfian mengatakan, penemuan lahan ganja adanya informasi dari masyarakat. Ladang ganja tersebut ditemukan di perbukitan di tengah hutan terpencil di Distrik Serambakon. Area penemuan taman ganja tersebut sangat tersembunyi karena terletak di kawasan perbukitan serta berada di kemiringan yang curam dan bebatuan. Atas penemuan itu, Polres Pegunungan Bintang langsung melakukan pencabutan dan berhasil mengamankan 413 pohon ganja dengan tinggi 1,3 meter. Selanjutnya, ganja tersebut dibawa ke Polres Pegunungan Bintang untuk dimusnahkan dengan cara dibakar. Sampai sana kami menemukan ladang ganja yang sudah siap panen banyak, ya sekitar 400-an pohon ganja. Lokasinya yaitu dia pisah-pisah, yaitu di sela-sela batu pegunungan, nah, jadi dan disamarkan dengan pohon-pohon lainnya untuk melakukan pemusnahan di lokasi, dan sampelnya kita musnahkan di Polres Pegunungan. Sementara kepemilikan ladang ganja tersebut masih dalam tahap pengembangan oleh Satuan Res Narkoba Polres Pegunungan Bintang. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Bolt, merek makanan hewan kesayangan terkemuka asal Indonesia di bawah naungan CP Petindo ini merayakan hari jadinya ke-8 melalui gelaran Bolt Versary Sewindu Tumbuh Bersama di kawasan GBK Jakarta. Dalam acara ini dimeriahkan dengan fashion show anjing dan kucing yang lucu dengan menggunakan pakaian adat tradisional tanah air. Bolt, merek makanan hewan kesayangan terkemuka asal Indonesia yang ada di bawah naungan PT Sentral Windu Sejati atau CP Petindo, merayakan hari jadinya yang ke-8 melalui gelaran Bolt Versary Sewindu Tumbuh Bersama di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam gelaran peringatan 8 tahun berkiprahnya Bolt di dunia makanan hewan anabul kucing dan anjing, lebih dari 500 pecinta kucing dan anjing, komunitas serta perwakilan berbagai shelter terpilih yang turut serta meramaikan acara seperti fun games kucing dan anjing serta fashion show anabul. Gelaran Bolt Versary tidak hanya menjadi ajang perayaan ulang tahun saja, melainkan juga wujud apresiasi dan komitmen Bolt dalam mendorong kepedulian serta kesejahteraan hewan kesayangan di Indonesia. Dan sebagai puncak acara, Bolt dianugerahi Piagam Muri atas pemecahan rekor pemberian makanan anjing dan kucing terbanyak secara serentak di 16 shelter dengan total lebih dari 9.000 ekor pada 18 Maret 2025. Oke, baik. Jadi acara hari ini adalah acara ulang tahun Bolt yang ke-8. Bolt ini adalah merek makanan anabul atau hewan kesayangan, ada dog and cat food made in Indonesia. Kami sudah ekspor ke 5 negara di Asia. Jadi ini adalah hari jadi yang ke-8. Kami merayakannya bersama dengan seluruh stakeholder. Bahkan di hari ini adalah penyerahan rekor muri yang sudah kami pecahkan, yaitu pemberian pakan serentak untuk anjing dan kucing. Totalnya kurang lebih ada 9.000
yang kita langsungkan di 17 shelter. Agendanya cukup banyak ya, salah satunya yang tadi itu pertama terkait pemecahan rekor muri, itu salah satu langkah Bolt untuk tumbuh bersama, salah satunya adalah dengan shelter-shelter, kemudian Bolt juga ada program undian berhadiah berlaku secara nasional untuk seluruh pelanggan setia Bolt. Jadi ada hadiah umroh logam mulia dan juga voucher belanja untuk semua pelanggan Bolt yang ada di Indonesia. Kemudian selama bulan puasa ini kita juga ada Bolt Takjil. Jadi kita lakukan roadshow, kurang lebih ada 30 kota bekerja sama dengan komunitas kucing dan anjing. Selain itu tentunya ada beragam kegiatan lainnya ya. Waktu itu kita juga ada shelter visit, kemudian kita rutin lakukan sharing product knowledge bersama dengan para frontliner pet shop yang ada di Indonesia. Harapannya pasti Bolt bisa terus tumbuh bersama dengan seluruh stakeholder yang ada, karena kami yakin ya Bolt bisa besar karena tumbuh bersama dengan para pecinta hewan kesayangan, dengan komunitas, dengan shelter, dan tentunya dengan semua pencinta hewan. Melalui Boltversary, Bolt berharap para parents semakin tergerak untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya dari sisi pemenuhan nutrisi harian, tetapi juga keseimbangan emosional, agar hewan kesayangan tidak mudah stres, tetap sehat, dan terus menjadi teman setiap parents tumbuh bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jakarta merupakan kota besar yang dipenuhi situs bersejarah, termasuk bukti peninggalan sejarah penyebaran agama Islam seperti masjid. Di bulan suci Ramadan ini, seorang sejarawan Indonesia, JJ Rizal, melakukan sebuah perjalanan spesial menelusuri sejumlah masjid ikonik di Jakarta yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di tanah air. Nampak tilas menjajaki peninggalan penyebaran Islam masa lalu di awal sejarawan Indonesia JJ Rizal dan rombongan dengan mendatangi Masjid Amir Hamzah di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat sore tadi. Perjalanan berlanjut ke Masjid Cut Mutia yang hanya berjarak sekitar 6,2 km dari Masjid Amir Hamzah. Setelah menelusuri tiap lekuk ruangan di dalam masjid, mulai dari lantai 1 hingga lantai 2, rombongan kembali melanjutkan perjalanan ke Masjid Sunda Kelapa. Menurut JJ Rizal, ketiga masjid tersebut merupakan bukti nyata perkembangan spiritual masyarakat, khususnya dalam penyebaran agama Islam di tanah Batavia pada masa lampau. JJ juga menceritakan bagaimana salah satu bangunan bersejarah era penjajahan Belanda itu sebelumnya difungsikan sebagai kantor pos hingga kantor jawatan kereta api, dan berubah fungsi menjadi masjid seiring kian berkembangnya penyebaran Islam di tanah Batavia. Ya, ini kita semua tur masjid di kawasan Weltevreden, di kawasan kota ya baru Batavia ya. Jadi setelah pindah dari Oud Batavia di Teluk Jakarta, itu Batavia pindah ke kawasan yang lebih ke selatan gitu ya. Dan ini kota baru, dan ini masjid-masjid yang ikonik dari lapisan-lapisan sejarah kota Batavia, terutama pusat kota Batavia di sekitar kawasan intinya yang disebut sebagai Menteng. Misalnya kita pergi ke Masjid Amir Hamzah, itu di dalam Taman Ismail Marzuki yang sebenarnya menjadi bagian dari taman besar seorang seniman yang namanya Raden Saleh, bekas kebun binatangnya. Kemudian kita beranjak ke pintu gerbang dari Menteng ya, di dekat Cikini gitu. Lalu kita nanti akan ke Masjid Sunda Kelapa. Itu masjid yang berasal dari periode yang hampir sama dengan Masjid Amir Hamzah, tapi dia berkait dengan masjid yang justru awalnya ada di kota Menteng, yang pada tahun 1908 bersama dibeli-belinya tanah-tanah di Menteng. Itu masjid itu termasuk yang dibongkar dan kemudian didirikan kembali dan mewujud dalam bentuk baru namanya Masjid Sunda Kelapa. Dengan mengenal lebih dalam sejarah keberadaan masjid-masjid tersebut, maka dapat meningkatkan kecintaan tentang sejarah Islam di tanah air. Selain tercatat sebagai situs bersejarah, ketiga masjid tersebut tetap relevan bagi pusat kegiatan umat Islam yang membentuk identitas dan karakter masyarakat Indonesia saat ini. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi, pemerintah mengungkapkan akan mengalokasikan puluhan ribu unit rumah subsidi yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Rencana program itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait usai bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengalokasikan 30.000 unit rumah bersubsidi yang diperuntukkan kepada tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengatakan, rumah-rumah diberikan untuk para tenaga kesehatan yang selalu menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dirinya menjelaskan program tersebut nantinya akan dibuat nota kesepahaman terlebih dahulu, guna mengamankan kuota fasilitas likuiditas, pembiayaan rumah dan tenaga kesehatan. Hari ini dengan Bapak Menteri Kesehatan atas inisiasi Ibu, itu sudah ceritanya beliau yang memperjuangkan Pak, buat saya kita bergerak cepat aja. Ibu Wakil Ketua Komisi 9 ya, Istri. Jadi terima kasih Bu inisiatifnya. Jadi kita hari ini ada 3 komunitas buat perawat itu 15.000, kemudian buat bidan 10.000 dan tenaga kesehatan masyarakat 5.000. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut baik langkah Kementerian PKP dalam membantu seluruh tenaga kesehatan yang ada di tanah air untuk memiliki kehidupan yang layak. Dari PKP ini memberikan itu berapa 3 juta per persegi, tambah juga 1,5 triliunan gitu. Bantuan buat 30.000 tenaga kesehatan subsidi. Jadi kita sih berterima kasih sekali nih ke Bapak Presiden. Terima kasih juga ke Pak Tapera Jakeras, Tapera sama BTN. Terima kasih. Tapera BTN. Itu kalau bisa terrealisasikan dalam setahun 2 tahun, undang rumah gitu ya, kira-kira setahun 2 tahun, itu akan sangat membantu teman-teman. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Wah, Luis, kalau kita melihat bahwa ini adalah sebuah berita yang bahagia untuk para medis, bidan dan juga perawat, karena kita melihat bahwa pemerintah ini memperhatikan kondisi mereka di mana memberikan subsidi rumah ini sebanyak 30.000 rumah nantinya. Dan ini memang garda terdepannya masyarakat ya, membantu masyarakat untuk kesehatan dan pengecekan kesehatan itu tidak cuma perawat, juga tenaga medis lainnya ini. Namun ada persyaratan khusus nih untuk mendapatkan rumah subsidi itu deh. Jadi untuk yang single atau untuk yang masih sendiri ini maksimal penghasilannya 6 juta, sementara untuk yang menikah penghasilan 8 juta baru bisa mendapatkan rumah subsidi tersebut. Nah, kita nantikan saja bagaimana nanti pemerintah memberikan kebijakan ini, karena lagi-lagi ini merupakan sebuah langkah yang baik untuk memperhatikan garda terdepan bagi kesehatan masyarakat juga lebih tepatnya. Dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan nantinya bersama saya Demanik dan juga Luis. Tetap di Menyapa Pagi, Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan informasi. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat ini menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di tempat penampungan air. Dalam rekonstruksi ini, polisi menggelar 76 adegan dari 2 lokasi yang berbeda. Seperti inilah adegan rekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak yang dilakukan oleh tersangka inisial FA alias AR di kediaman korban di Jalan Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat.
Dalam reka ulang ini terlihat bagaimana tersangka FH datang dengan membawa sepeda motor ke rumah korban, guna mengiming-imingi kalau dirinya punya kenalan dukun dan bisa menggandakan uang serta bisa mencari jodoh untuk anaknya. Di lokasi kediaman korban juga tergambar dengan kejamnya tersangka membunuh 2 orang yang terdiri dari ibu dan anaknya dengan cara dipukul menggunakan besi dan dicekik hingga mayatnya dibuang di tempat penampungan air. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arvan Sipayu menuturkan, rekonstruksi ini digelar di 2 lokasi yang berbeda dengan memperagakan 76 adegan. Motif sendiri dilatar belakangi masalah utang piutang dan tipu daya ritual penggandaan uang. Pada hari ini tanggal 21 Maret hari Jumat kita melaksanakan rekonstruksi terkait pembunuhan Bocong Syamli atau Sulenci dan saudari Eka Sirlawati yang kejadiannya tanggal bulan Maret kemarin. Jadi di sini kita rekonstruksi dengan tersangka atas nama Febri alias Jejek, Bebek, Kris alias Martoyo. Di sini kita melaksanakan ada 72 adegan rekonstruksi, ditambah nanti setelah ini kita ke pembuangan besi yang dilakukan oleh saudara Febri di Kalijodo. Ada 4 adegan lagi di daerah Kalijodo. Jadi ini hampir sama semua yang disampaikan keterangan saksi maupun tersangka. Jadi 76 ke adegan, baik dari sini 72 dan 4 kegiatan yang nanti di Kalijodo sendiri tidak ada tambahan. Pak, untuk anak korban apakah dihadirkan juga, Pak? Anak korban kebetulan ada kegiatan yang kami sampaikan, tapi beliau kan ada kegiatan, jadi kami pakai perang ganti maupun pakai mannequin sendiri. Nantinya hasil dari rekonstruksi ini akan dimasukkan ke dalam berkas perkara sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, jelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Satuan Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota memusnahkan ribuan botol minuman keras serta narkoba jenis sabu. Dan juga pemusnahan itu merupakan hasil pengungkapan kasus sejak Januari hingga Maret 2025. Sebanyak 15.095 botol minuman keras berbagai merek dimusnahkan menggunakan alat berat. Ribuan botol ini terdiri dari 10.892 botol miras pabrikan serta 4.266 botol miras tradisional. Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota, Kompol Dede Hermawan, menyampaikan bahwa belasan ribu botol miras ini merupakan hasil razia yang dilakukan di seluruh wilayah kota Bogor sepanjang Januari hingga Maret 2025. Selain miras, petugas juga memusnahkan narkotika jenis sabu seberat 7 kg. Sabu ini ditemukan tersembunyi di dalam tangki bahan bakar sebuah mobil jenis SUV. Pemusnahan sabu dilakukan dengan mencampurkan asam sulfat ke dalam air. Kemudian narkotika tersebut dilarutkan hingga tidak lagi memiliki efek narkotika. Pelaksanaan kegiatan pemusnahan miras dan narkotika yang dilaksanakan pada hari ini alhamdulillah cukup aman, lancar, dengan berat pemusnahan yaitu 15.095 botol miras berbagai jenis, terdiri dari minuman keras pabrikan berbagai merek sebanyak 10.829 botol dan minuman keras tradisional sebanyak 4.266 botol. Hasil operasi cipta kondisi dari periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2025. Itu di daerah mana aja, Pak? Pelaksanaan kegiatan razia yang dilaksanakan oleh Polresta Bogor Kota dengan Polsek jajaran. Dengan pemusnahan ini diharapkan peredaran minuman keras dan narkotika di Kota Bogor dapat terus ditekan. Polresta Bogor Kota pun menghimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberantas peredaran barang terlarang ini. Dari Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polresta Solo ini memusnahkan ribuan liter minuman keras dan ratusan knalpot bising atau brong dalam rangkaian apel gelar pasukan operasi Ketupat Candi 2025. Sebanyak 300 knalpot yang tidak sesuai standar dan ribuan liter miras dimusnahkan dengan cara dipotong dan digilas menggunakan alat berat. Polresta Solo memusnahkan barang bukti yang didapat selama operasi penyakit masyarakat atau PEKAT maupun kegiatan rutin yang ditingkatkan selama Ramadan.
Pemusnahan barang bukti tersebut berupa 1.512 liter CIU, 279 botol miras, dan 300 knalpot yang tidak sesuai standar pabrikan. Pemusnahan dilakukan untuk menciptakan suasana nyaman dan aman selama Ramadan hingga Lebaran 2025 di Kota Solo. Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo menyampaikan bahwa pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan aparat dalam menegakkan ketertiban serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat terutama selama bulan Ramadan dan menjelang arus mudik Lebaran. Ya, untuk pemusnahan barang bukti, kami memusnahkan selama operasi keselamatan pekat maupun KRYD kemarin kita tingkatkan total untuk CIU 1.512 liter, untuk botol miras total 279 botol, untuk knalpot yang tidak sesuai ataupun brong sekitar 300. Upaya pemberantasan penyakit masyarakat ini akan terus dilakukan oleh aparat demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Berbagai tahapan dalam proses quality control bahan bakar minyak atau BBM dilakukan secara ketat guna menjamin BBM yang dijual Pertamina ke masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang ada. Dan juga pemeriksaan ketat yang dilakukan mulai dari kapal ke terminal BBM ini termasuk pengujian laboratorium hingga pemeriksaan saat distribusi ke SPBU dilakukan guna menepis isu yang beredar terkait pengoplosan BBM jenis Pertamax yang banyak atau ramai diperbincangkan masyarakat. Seperti inilah tahapan proses quality control bahan bakar minyak atau BBM yang dilakukan secara ketat oleh pihak Pertamina Patraniaga. Sebelum BBM dibongkar dari kapal ke terminal BBM, dilakukan serangkaian pengujian termasuk menguji nilai RON BBM dari sampel BBM di kapal. Pengujian nilai RON dilakukan di laboratorium dengan menggunakan Cooperative Fuel Research atau CFR Engineer yang telah dikalibrasi dan sesuai standar internasional. Setelah pengujian selesai dan didapat BBM sesuai spesifikasi, maka BBM dapat langsung dibongkar ke terminal BBM. Sebelum mobil tangki menuju SPBU, dilakukan pemeriksaan sampel BBM di area pintu keluar untuk mengecek kualitas BBM. Sesampainya di SPBU, pengujian sampel BBM kembali dilakukan, seperti memeriksa surat, cek kesegelan, dan pengujian pada sampel BBM yaitu water content, destiny, suhu, dan warna sebelum dilakukan bongkar ke tangki pendam SPBU. Langkah-langkah ini merupakan bentuk komitmen Pertamina dalam menjaga kualitas BBM serta menjawab keraguan masyarakat terhadap produk yang dijual di SPBU. Pertamina Patraniaga memastikan spesifikasi dan kualitas BBM seperti Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tetap terjaga dengan melakukan pengujian secara berlapis. Kami melakukan pengujian sampel BBM yang datang dari kapal sebelum bongkar di terminal BBM. Proses ini merupakan bagian dari quality control kami untuk memastikan spesifikasi BBM yang kami terima sesuai. Di sini kami melakukan pengujian nilai RON dengan alat khusus CFR Engine terkalibrasi dan sesuai standar internasional mengacu ASTM D2699. Terkait edukasi ke masyarakat setiap hari ya, yang tadi saya bilang itu setiap hari kita melakukan edukasi ke konsumen. Kita memastikan bahwa bahan bakar yang kita jual itu sudah sesuai dengan on spec. Untuk Pertalite RON 90, Pertamaxnya 92. Sekalian kita bawa sampel, bahwa memastikan bahwa biar konsumen juga melihat bahwa bahan bakar yang kita jual itu sesuai. Artinya tidak perlu ada lagi kekhawatiran dari pengguna ya Mas terkait spesifikasi bahan bakar Pertamax di tempat. Iya, untuk masyarakat nggak usah khawatir dan nggak usah takut bahwa bahan bakar yang kita jual itu sudah sesuai dengan spek Dirjen Migas. Guna menjamin hal tersebut, pihak SPBU Pertamina juga rutin melakukan inspeksi quality dan quantity, serta edukasi ke konsumen terkait kualitas produk dengan menunjukkan display sampel BBM yang dijual setiap harinya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, menepis kabar yang beredar di masyarakat terkait BBM yang dioplos begitu ya. Jadi berbagai cara dari pemerintah dan perusahaan terkait ini
meregulasi gimana caranya agar mengembalikan kepercayaan masyarakat begitu ya Dewi ya. Lagi-lagi proses pemeriksaan ini dilangsungkan juga untuk perusahaan Pertamina ini lagi untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Karena kalau kita melihat bahwa memang untuk pengoplosan ini sendiri itu sangat-sangat rancu dan beragam reaksi dari masyarakat, kekecewaannya pun ini telah disampaikan kepada PT tersebut lebih tepatnya ya. Sehingga jadinya ini pihak perusahaan juga berkali-kali melakukan terus-menerus menyaring bagaimana caranya supaya agar tidak kembali terulang seperti yang sudah-sudah itu merupakan oknum ya begitu ya Dewa ya. Iya benar sekali Luis, dan informasi lainnya pemirsa akan kami sampaikan namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda kembali di Menyapa Pagi dan informasi kami lanjutkan. Ketua MPR Ahmad Muzani melepas 15 unit bus mudik gratis untuk masyarakat dari Jakarta dengan tujuan sejumlah daerah di Provinsi Lampung. Dan juga agenda mudik gratis ini berhasil dilaksanakan atas kolaborasi antara MPR dengan organisasi mahasiswa. Ketua MPR Ahmad Muzani melepas 15 unit bus mudik gratis untuk masyarakat dari Jakarta dengan tujuan sejumlah daerah di Provinsi Lampung di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat sore. Muzani mengatakan bahwa upaya menyediakan mudik gratis ini merupakan bentuk dari sikap saling membantu serta saling menolong sesama masyarakat. Dalam pelepasan mudik gratis tersebut, sebanyak 450 masyarakat diberangkatkan dari Jakarta menuju di sejumlah daerah yang berada di kawasan Bandar Lampung. Dirinya berharap seluruh proses mudik gratis dapat berjalan dengan lancar dan sampai tujuan dengan selamat, agar dapat merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman masing-masing. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 21 Maret 2025 kami membantu kawan-kawan, saudara-saudara, sahabat-sahabat masyarakat Lampung yang mencari pekerjaan di Jakarta untuk bisa mudik bersama untuk menghadapi bulan 1 Syawal dalam rangka memperingati tentu saja Idul Fitri, dan mudik bersama ini dilakukan oleh anak-anak kita mahasiswa Lampung yang ada di Jakarta, dan saya memfasilitasi keperluan itu dan alhamdulillah disupport, didukung penuh oleh Bank Negara Indonesia 46, BNI 46, dan kami berharap semua proses ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan tujuan dan mereka akan berkumpul dengan keluarganya masing-masing dalam keadaan enjoy dan bahagia. Hari ini kurang lebih ada 450 dan nanti tahap kedua tanggal 27 bulan Maret juga akan dilakukan cara yang sama. Tujuannya ke Bandar Lampung, Pringsewu, Metro, Bandar Jaya, Lampung Utara, Kota Bumi,
Lampung Selatan sampai kemudian Tulang Bawang. Ada berapa bis Bang jadi? Hari ini berapa? 15. Hari ini 15 bus. Nanti tahap kedua saya kurang tahu nanti. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, guna memastikan kesehatan awak bus angkutan mudik Lebaran 2025 dan tidak terpapar narkoba, ini petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta juga menggelar pemeriksaan kesehatan dan tes urin pengemudi serta kernet bus di Terminal Kalideres. Kegiatan itu pun disambut baik para awak bus yang akan bertugas saat mudik Lebaran tahun ini. Satu persatu awak bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat mengikuti tes urin yang digelar Dinas Perhubungan Jakarta bersama Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Pemeriksaan urin ini dilakukan sebelum awak bus berangkat mengangkut para pemudik di masa angkutan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini. Tak hanya pemeriksaan urin, puluhan awak bus ini juga wajib menjalani pemeriksaan kesehatan mulai dari gula darah hingga tensi darah. Kegiatan pemeriksaan urin dan kesehatan tersebut dilakukan demi memastikan para awak bus yang akan memberangkatkan pemudik melalui Terminal Bus Kalideres dalam kondisi sehat dan tidak terpapar narkoba. Sementara itu, para awak bus mendukung dan menyambut antusias kegiatan tersebut agar keselamatan pemudik yang hendak diberangkatkan mereka selamat sampai tujuan. Kesehatan dan tes urin kepada pengemudi yang diperiksa itu adalah gula darah, tensi darah, kemudian tes urin kepada seluruh pengemudi begitu. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengemudi yang memudikan kendaraan itu dalam kondisi sehat dan tidak terpapar oleh narkoba sehingga tidak membahayakan keselamatan dari penumpang yang diangkut. Alhamdulillah negatif semua. Negatif. Pak, tapi Bapak suka mengkonsumsi obat-obatan atau gimana? Enggak, alhamdulillah. Enggak. Dengan kegiatan seperti ini, pendapat Bapak sebagai awak bus seperti apa? Sangat mendukung. Mendukungnya seperti apa? Sangat mendukung supaya istilahnya perjalanan lancar, nggak ada yang terganggu gitu lah. Kalau misalkan ada yang konsumsi kan otomatis istilahnya bisa dibilang penyebab kecelakaan. Kegiatan tes urin. Tes urin. Terus menurut Abang gimana? Ya, bagus sih. Bagus, lebih bagus, lebih aman buat supir-supir juga. Oh gitu. Iya. Merasa terganggu nggak nanti? Ya enggak lah, saya juga pengen sehat. Tak hanya pemeriksaan kesehatan awak bus, Satuan Pelaksanaan Terminal Kalideres pun telah melakukan serangkaian pemeriksaan kelayakan bus atau rem cek secara berkala. Selain itu, petugas turut mendirikan posko pengamanan dan pelayanan angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan operasi Ketupat 2025 untuk pengamanan mudik dan balik Lebaran. Dalam pengamanan selama momen mudik dan balik Lebaran tahun ini, sebanyak 164.000 personel gabungan baik dari TNI dan Polri serta stakeholder terkait ini disiagakan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin gelar pasukan operasi Ketupat 2025 untuk pengamanan mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah Kamis sore. Apel gelar pasukan dilaksanakan di halaman Gedung Negara Graha di Surabaya, dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Operasi Ketupat tahun ini akan menyiagakan 164.298 personel gabungan, TNI Polri, serta stakeholder terkait yang ditempatkan di 2.835 posko, terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 308 pos terpadu untuk mengamankan 126.736 objek pengamatan. Kesiapsiagaan personel gabungan dalam operasi Ketupat ini untuk mengantisipasi potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran 2025 yang mencapai 52% dari total penduduk Indonesia atau setara 146,48 juta orang. Pemerintah memprediksi puncak arus mudik Lebaran tahun ini akan terjadi pada 28 hingga 30 Maret 2025. Sedangkan puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2025. Dalam rangka mengantisipasi dan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kepadatan, tentu kita juga akan melakukan berbagai macam rekayasa lalu lintas, mulai dari kegiatan pengaturan perjalanan untuk kendaraan sumbu 3, kemudian juga ganjil genap, kontraflow, sampai dengan kita laksanakan one way, di mana tentunya semuanya disesuaikan dengan
kondisi lalu lintas yang ada di jalur tol utamanya. Dan tentunya jalur arteri juga kita tetap laksanakan pengamanan dan juga mempersiapkan pos-pos sehingga kemudian kita harapkan masyarakat betul-betul bisa terlayani dengan baik, baik yang ada di jalur tol maupun di jalur arteri. Kemudian kami juga menyiapkan saluran hotline 110 sehingga apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi atau mengadukan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah pelayanan mudik bisa dihubungi hotline 110 dan nanti sudah kita siapkan petugas 24 jam untuk memberikan pelayanan sehingga kita harapkan di pelayanan mudik tahun 2025 ini bisa semakin baik. Selain untuk mengamankan momen libur lebaran serta arus mudik dan balik lebaran, dalam operasi ketupat 2025 ini juga Satgas diminta untuk memantau dan menjaga stabilitas harga bahan pangan. Operasi ketupat 2025 dengan tagline Mudik Aman Keluarga Nyaman akan berlangsung mulai tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025 untuk 8 Polda prioritas dan tanggal 26 hingga 8 April 2025 untuk 28 Polda lainnya. Dari Surabaya, Karuna Wardana, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meninjau kesiapan posko mudik di rest area kilometer 39 tol Jakarta Cikampek, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Kapolda juga memprediksi ada peningkatan penggunaan jalan tol pada arus mudik Lebaran. Demi memastikan kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2025, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meninjau posko mudik di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 39 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Sejumlah posko mudik sudah disiapkan guna untuk melayani pengguna jalan yang melakukan perjalanan mudik Lebaran ke kampung halaman. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, pada arus mudik tahun ini diprediksi ada peningkatan mudik menggunakan akses tol. Kapolda juga menghimbau kepada para pemudik agar tidak terlalu lama berada di rest area dan istirahat secukupnya, agar tidak menimbulkan penumpukan kendaraan pada arus mudik. Sengaja kita ingin melihat secara langsung kesiapan anggota-anggota kami dalam rangka pos pelayanan dan pengamanan. Artinya kita lihat hari ini arus masih terpantau lancar ya cukup. Kalau dibilang padat belum padat, tapi lancar. Kita memastikan kesiapan kita, teman-teman dari petugas gabungan, ada Polri, TNI, ada dari Jasa Marga, Jasa Raja, Linmas juga ini teman kita dari Linmas juga hadir, dari petugas kesehatan. Yang jelas mudah-mudahan ya, sesuai dengan prediksi arus dapat lancar. Saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan baik dari pagi, siang, sore, malam hari, kalau mau istirahat harus nyaman. Ya. Nah, pengalaman masa lalu juga ini himbauan. Ya. Kalau memang mau istirahat ya istirahat secukupnya. Jangan sampai istirahat kelamaan sehingga numpuk. Ya, numpuk di tol, jalur yang tadinya misalnya 4 atau 5 lajur bisa menjadi 2 atau 1, itu yang menimbulkan kemacetan. Nah, ini himbauan pada pemudik, kalau memang beristirahat ya istirahat secukupnya, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Karena diprediksi cukup banyak yang menggunakan jalur tol. Puncak arus mudik Lebaran pada tahun 2025 diprediksi mulai tanggal 28 sampai 30 Maret 2025. Nantinya petugas kepolisian akan disiagakan di tempat rawan kemacetan di rest area dan ruas arteri Pantura. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi kalau kita melihat bahwa memang Luis dan juga pemirsa ini sudah siap banget nih masyarakat Indonesia dalam melaksanakan mudik. Lagi-lagi kita melihat pemerintah dan juga polisi ataupun aparat yang terkait ini dapat mengamankan dan memberikan siaga tim personil juga untuk mengarahkan berbagai arahan yang nanti akan dilaksanakan di pertanggal 28 dimulai dari tanggal 28 untuk arus mudik ya. Dan untuk arus baliknya ini diprediksi pada tanggal 5 April 2025 begitu.
persiapan yang dilakukan itu untuk di darat, salah satunya adalah di rest area. Ini posko-posko keamanan kesehatan itu telah disiapkan, dan juga pihak kepolisian menghimbau juga agar masyarakat untuk berhati-hati dalam akan melakukan arus mudik begitu ya. Benar, baik di darat, di laut, dan juga di udara lebih tepatnya. Kita mengharapkan bahwa masyarakat dapat pulang ke kampung halaman dengan selamat, dan juga dapat balik lagi untuk bekerja dengan selamat lebih tepatnya. Dan informasi tadi pemirsa menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Pagi kali ini. Saya Dewi Manik. Dan saya Luis Ayu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.